Salam damai sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Di edisi Sabtu 17 April 2021, melalui renungan harian dan doa bersama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat daripada Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami akan mengawali seluruh hidup dan kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan berkati kami, berilah hikmat Roh Kudus untuk menuntun kami memahami dan mengerti firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai 9. Firman Tuhan berkata, doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sumber ketentraman. Puang motu otoona kamarampasan. Itulah tema renungan kita melalui bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengalami suatu masalah dan sulit bagi kita untuk mencari jalan keluarnya, hal itu bisa saja membuat kita gelisah. Bahkan mungkin kegelisahan itu membuat kita merasa tidak nyaman, tidak konsentrasi dalam beraktivitas, malas makan, susah tidur, dan lain sebagainya. Jika demikian, tentu kita membutuhkan penghiburan, topangan, atau melakukan sesuatu yang kita anggap dapat memberi ketenangan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menggambarkan keyakinan pemazmur dalam pengharapannya kepada Tuhan saat ia merasa kurang nyaman karena persoalan hidup. Ia juga percaya bahwa seruannya kepada Allah pasti akan dikabulkan. Dalam keyakinan itulah pemazmur mengakui bahwa Allah adalah sumber kebenaran
memperhatikan umatnya, penuh belas kasihan, sumber berkat, dan sumber ketentraman. Rasa aman menjadi kebutuhannya ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Ketika kita membaca ayat 9 secara tersirat, pemazmur merasa bahwa ia akan gelisah dan susah tidur jika Allah tidak memberi ketenangan dan kenyamanan. Namun dengan keyakinan dan pengharapan yang dimilikinya, ia mampu berseru kepada Allah dan pada akhirnya memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah sumber ketentraman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita juga mengalami masalah yang membuat kita gelisah? Jika ada, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kelepasan dari setiap masalah. Iman dan pengharapan pemazmur kiranya memotivasi kita untuk membawa setiap masalah kepada Tuhan. Yakinkan diri kita seperti pemazmur, bahwa Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, yang mampu menunjukkan segala yang dapat melepaskan kita dari masalah kehidupan yang menghadang kehidupan kita. Saudara-saudara, yakini dan aminkan bahwa benar Allah satu-satunya sumber ketentraman. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Marilah saudara-saudara kita mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Sebab Allah lah sumber ketentraman satu-satunya dalam kehidupan kami. Di dalam Allah lah kami mendapatkan kelegaan, kelepasan dalam kami menjalani dan menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang telah mengambil rupa manusia sehingga boleh hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, menganugerahkan penebusan, pendamaian, dan sekaligus keselamatan. Hamba-Mu di hari ini mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah mereka dalam seluruh totalitas kehidupan mereka ya Allah. Berkati setiap mereka bekerja, berusaha, berkarya, dan melayani. Biarlah semuanya mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan di dalam serta semuanya berada dalam kendali Tuhan. Dan mereka akan menikmati setiap berkat-berkat dari dalamnya. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai macam penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Tabib yang agung, hamba-Mu memohonkan kesembuhan. Sehingga jemaat Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, akan peroleh kesembuhan daripada Allah sendiri. Berikanlah kelegaan dan kelepasan serta ketentraman Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Sehingga mereka akan menikmati ketentraman dan kelegaan yang bersumber dari Allah sendiri. Hamba-Mu datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi Tuhan telah panggil. Hiburkan dan kuatkan mereka. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari ini melakukan perjalanan, baik di darat, laut, dan udara. Berkati supir, nahkoda,
pilot, sehingga kendaraan, alat transportasi yang mereka tumpangi berada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan akan membuat mereka tiba dan selamat di tempat tujuan. Dan secara khusus berdoa untuk perjalanan Mama Gaby sekeluarga dan juga Bapak Chelsea sekeluarga menuju ke Montana di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, sehingga mereka tiba dan selamat untuk menguatkan satu dan yang lain. Berdoa untuk orang-orang tua lansia kami yang secara fisik tidak lagi kuat. Tuhan tetap menopang mereka. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan, baik yang bersama-sama dengan mereka maupun yang jauh terpisah. Bahkan jemaat Tuhan yang sementara berjuang mencari pekerjaan baik di Bontang maupun di luar kota Bontang. Berkenanlah Tuhan menjaga, memberkati, dan menjawab doa mereka. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, dan koster. Berilah hikmat, kesetiaan, ketulusan bagi kami untuk terus berkarya. Berkati setiap program yang ada, biarlah semuanya boleh berjalan dan terlaksana di dalam terang kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Berkenan pula ya Tuhan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini akan segera berakhir Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.